Selamat pagi dan selamat datang di podcast Sebuah Asa. Bersama saya Aska Kintori di episode kedua dari playlist Ngobrol. Di sini Aska akan nemenin Anda semua sampai episode ini selesai. Dan di episode kedua ini, Aska sudah ditemenin sama salah satu pemerhati perempuan yang berasal dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sehari-harinya, dia sangat kekeh dalam memperjuangkan nasib para perempuan agar mereka mampu memperoleh hak yang semestinya mereka dapatkan. Nah, kebetulan topik kita hari ini juga membahas tentang perempuan nih guys. Lebih tepatnya adalah melihat pandemi dari kacamata perempuan. Sehingga kita ingin tahu lebih dalam bagaimana sih peran perempuan selama masa pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun terakhir ini? Lalu bisa nggak sih perempuan membantu untuk membasmi pandemi COVID-19 ini dari bumi pertiwi kita tercinta? Untuk mengetahui lebih jelasnya, langsung saja kita kenalan dengan bintang tamu kita hari ini, yaitu Bunda Miftah Bahria Saadah. Halo Bunda Miftah. Halo, hai, selamat pagi semuanya, teman-teman, saudara-saudara di seluruh Kalimantan dan Jogja. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Mas Aska, ketemu lagi ya kali ini dalam wahana yang berbeda, masih dalam kondisi ini, tapi kita tetap kontak terus bergerak. Nah, saya kan udah 1 tahun terakhir nih ninggalin daerah istimewa Yogyakarta, Hadiningrat tercinta nih. Gimana sih kabarnya pandemi COVID di sana tuh? Sekarang udah sampai level berapa sekarang? Ya, untuk teman-teman di seluruh Nusantara, daerah istimewa Yogyakarta saat ini masih memberlakukan PPKM level 4 ya. Level 4. Sebelumnya kita tahu bahwa PPKM darurat yang kemudian berubah menjadi PPKM level 4. Dan saat ini Jogja masih memberlakukan PPKM level 4. Jadi kita semua warga Yogyakarta khususnya tetap waspada dan mensupport dengan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Terus di sana aktivitas masih seperti biasa atau enggak? Aktivitas berjalan seperti biasa, tapi pastinya kita mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada beberapa kebijakan menyangkut kegiatan beraktivitas masyarakat. Di antaranya, misalnya nih, kalau kita ke restoran atau ke tempat-tempat kafe ya, di Jogja kan banyak sekali kafe-kafe ya. Dan saat ini jarang terlihat, bahkan sepi. Jadi yang di kebijakan pemerintah untuk sebaiknya tidak makan di tempat tetapi take away. Jadi dan mall-mall juga, mall-mall yang ada di Jogja saat ini memang sepi sih. Terlihat sekali perbedaannya ketika PPKM level 4 ini diberlakukan di Jogja. Tapi masyarakat tetap bergiat, tetap beraktivitas, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Gimana kalau di sana nih, Mas Aska? Kalau di sini masih seperti biasa, cuman mungkin nggak seketat di sana kayaknya ya. Di sini orang nggak pakai masker juga udah banyak. Udah kayak biasa, ya. Saat ini banyak hal bisa kita pelajari ya dengan adanya pandemi ini, banyak perilaku masyarakat, budaya masyarakat yang memang berangsur-angsur berubah. Salah satunya menggunakan masker, dan masker ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita dan harus menjadi kebudayaan yang melekat. Walaupun mungkin suatu saat pandemi akan berakhir, semoga amin. Tapi bermasker sebaiknya menjadi sebuah budaya yang melekat di masyarakat kita. Jadi kami kalau melihat nih dari judulnya yang Mas Aska berikan kepada Bunda hari ini, kita ngobrol-ngobrol tentang pandemi dari pandang perempuan kan ya. Nah kami melihat ini menjadi sesuatu yang penting ketika kita bicara tentang perilaku atau budaya, karena sebuah perilaku atau budaya itu tidak bisa berubah dalam sekejap mata. Jadi harus
diberikan, disosialisasikan, diberikan edukasi mulai dari anak-anak hingga dewasa, jadi butuh waktu memang sebetulnya. Tapi dengan adanya pandemi, dengan adanya PPKM dan kebijakan pemerintah, ini menjadi sebuah akselerasi untuk masyarakat kita untuk menjadikan bermasker ini menjadi sebuah budaya. Siap. Nah, kita langsung ke topik kita hari ini, yaitu melihat pandemi dari kacamata perempuan. Pertama-tama saya ingin tahu dulu nih, kenapa sih Bunda ini serius banget memperhatikan perempuan? Kenapa nggak laki-laki aja yang diperhatiin gitu? Kenapa memperhatikan perempuan nggak memperhatikan laki-laki? Ya. Karena laki-laki itu kalau diperhatikan, kalau nggak perlu diperhatikan udah cari perhatian sendiri ya. Enggak lah. Jadi gini, menurut Bunda, perempuan ini semua sudah tahu bahwa perempuan adalah merupakan sosok yang penting. Tapi banyak di hampir di seluruh kehidupan, kenapa ya perempuan itu seringkali termarginalkan. Walaupun banyak yang sudah menyuarakan hak-hak perempuan, bagaimana perempuan harus setara, bagaimana perempuan harus berkedudukan yang sama, gitu. Tapi dalam banyak hal perempuan masih sering tampak termarginalkan. Jadi ini kan menjadi suatu yang menarik gitu. Apalagi Bunda sendiri adalah perempuan. Jadi sesama perempuan harus dong saling dukung dan saling mensupport gitu. Paling tidak dengan saling sharing, berbagi dan memberikan pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu alasan kenapa Bunda berada di lingkungan perempuan untuk perempuan untuk perempuan, kan? Maksudnya termarginalkan tuh kayak gimana, Bun? Contohnya kayak gimana? Ya, contoh nih, contoh misalkan kita sudah tahu bahwa perempuan adalah sosok yang penting. Tapi kadang-kala nih, contoh nih ya, suara perempuan itu menjadi tidak penting gitu. Padahal semua udah tahu bahwa perempuan itu adalah sosok yang sangat penting. Contoh dalam sebuah, nggak usah jauh-jauh deh, di lingkungan yang terkecil saja. Di lingkungan terkecil kita misalnya rapat-rapat yang diadakan di kelurahan, misalnya contohnya di kelurahan. Padahal pemerintah sudah mendukungkan, sudah menyuarakan agar perempuan, suara perempuan bisa ada gitu. Nah kalau kita ingin menjadikan suara perempuan itu terdengar, paling tidak kan mereka hadir. Perempuan bisa dihadirkan. Tapi ketika kita melihat itu di dalam sebuah rapat misalnya, pasti di dalam sebuah rapat itu perempuan hanya berapa orang misalnya seperti itu. Nah bagaimana perempuan bisa menyuarakan suaranya kalau mereka di antara 10 orang hanya ada 1 orang? Pasti suara yang didengar ada 9 orang dong gitu. Ya nggak? Iya betul. Misalnya ada 10 orang dan ada 1 orang perempuan, pasti akan terdengar kan suara yang 9 orang kan? Ya karena kan kita masih menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi itu kan siapa yang paling banyak dia yang menang. Nah itu dia. Ada kebijakan misalnya dalam politik bahwa perempuan harus memiliki kursi di dalam dewan misalnya. Tapi kadang-kala seperti dipaksakan ketika ya pokoknya terpenuhi deh kuotanya 30% harus perempuan. Tapi perempuan seperti apa yang harus duduk di sana? Ini kan menjadi suatu hal menarik yang kita perhatikan gitu kan. Paling tidak kan perempuan bisa memang benar-benar menyuarakan suara perempuan, tidak hanya sekedar perempuan yang bisa duduk kemudian duduk rapat dan mengiyakan seluruh musyawarah yang ada di sana. Yang kita harapkan kan 30% ini bisa benar-benar menyuarakan suara hati perempuan yang ada di sana. Gak usah jauh-jauh, hubungan yang kecil aja. Dan ini menjadi menarik ketika yang udah sampaikan tadi, kenapa sih perempuan ini jumlahnya lebih banyak dari laki-laki? Dan semua sudah tahu perempuan itu adalah sosok yang penting. Tapi tetap saja para perempuan itu tidak menjadi penting buat mereka. Ini harus diperjuangkan. Walaupun sekarang progresnya sudah ada, pergerakan ke arah sana sudah ada, sudah banyak perempuan-perempuan yang berani menyuarakan suaranya, dan pemerintah saat ini pun juga sudah mulai dengan adanya dinas-dinas terkait yang khusus untuk perempuan misalnya seperti itu. Nah ini kan menunjukkan bahwa sudah ada
saluran lah untuk menyuarakan suara perempuan. Berarti, itu Mas Aska. Berarti menurut Bunda emansipasi itu masih belum terjadi di masa sekarang ini? Emansipasi? Emansipasi apa? Masih? Ya, dan kita sudah sering melihat ya, iya betul, perempuan sudah ada di dalam setiap bidang kehidupan. Mulai dari guru, dari perkantoran, dari banyak hal, insinyur dan segala macam, ya teknik, bagian apapun, seringkali kita lihat memang perempuan sudah ada di sana. Tapi dalam kenyataannya kan tetap saja perempuan mungkin belum dianggap betul-betul setara gitu, dan perempuan dianggap memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. Sehingga emansipasi yang sudah ada saat ini menjadi eman-eman kalau kita tidak memperjuangkan sungguh-sungguh. Gitu, Mas. Terus setelah Bunda ini menggeluti dunia perempuan ini, dampaknya tuh sampai sejauh ini udah kayak gimana? Udah ada dampaknya yang konkret belum? Insya Allah pasti ada. Apapun yang selalu bergerak pasti akan memberikan hasil walaupun belum 100%. Contoh misalnya perempuan menyuarakan bahwa ASI sangat penting untuk pertumbuhan balita, pertumbuhan bayi. Kemudian para perempuan menyuarakan agar tersedia sarana untuk para perempuan bisa menyusui laktasi ya, untuk laktasi di tempat-tempat umum. Nah, ini kan sudah disediakan sekarang. Nah, ini pastilah merupakan dampak dari pergerakan seluruh perempuan, seluruh teman-teman perempuan yang bergerak untuk menyuarakan itu. Saat ini bisa kita lihat di tempat-tempat umum, di perkantoran, di bandara, di mall, itu sudah disediakan ruang-ruang laktasi agar perempuan bisa nyaman memberikan asupan ASI-nya kepada bayi yang dimiliki, sehingga ini juga membuat para perempuan akhirnya bisa beraktivitas dengan nyaman gitu, baik di kantor ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Dan sekarang kita juga sudah melihat ada beberapa di perkantoran juga sudah menyediakan tempat penitipan anak untuk perempuan yang bekerja. Ini kan juga merupakan sebuah dampak yang positif untuk perempuan-perempuan yang berkarir, perempuan-perempuan yang bekerja. Ada banyak hal yang saat ini kemudian menjadi lebih baik lah untuk perempuan, dan ini tapi tetap terus kita makan menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang kita masuk ke tentang pandemi ya, lebih spesifik ke pandemi ya. Di masa pandemi sekarang ini, apakah perempuan masih memiliki peran yang signifikan dalam berbagai sektor strategis di masyarakat? Oh iya, jelas itu, sangat jelas. Kan kita tahu pandemi ini tidak ada yang mengharapkan terjadi pandemi. Ya. Pandemi sebuah wabah ya, tidak direncanakan, tidak diharapkan, tiba-tiba muncul. Dan pandemi menghendaki semua orang untuk kemudian kita ketahui karena sosialisasi dan edukasi dari pemerintah juga, dari kesehatan, bahwasanya memerlukan sebuah budaya baru, sebuah budaya baru yang harus dirubah. Nah, ini kan bukan hal yang gampang, tidak seperti kita misalnya ingin beli sesuatu terus pergi ke toko dan kita mendapatkan barang tersebut. Merubah perilaku, merubah budaya itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan perempuan menjadi sosok yang sangat penting, strategis untuk bisa memberikan edukasi kepada anak-anaknya, terutama di rumah, bagaimana sebuah budaya baru ini harus diadaptasi oleh anak-anak dan keluarganya. Jadi perempuan pastilah merupakan sosok yang sangat strategis dan penting di masa pandemi ini. Belum lagi perempuan itu adalah makhluk sosial yang sangat sosial banget gitu. Ya nggak sih? Ya, betul. Kan perempuan kalau sudah melihat sesama perempuan membutuhkan sesuatu, mereka biasanya akan sangat cepat sekali bergerak
dan tanpa dikomando pun kadang-kadang mereka sudah bergerak sendiri gitu. Dan ini sangat membantu bagaimana ketika mereka aware, peduli dengan lingkungannya, dan saling bahu-membahu, saling menguatkan di antara sesama perempuan untuk menghadapi pandemi yang saat ini terjadi. Oke. Seperti itu. Boleh Bunda kasih contoh seperti apa sih kegiatan yang membuat perempuan tuh masih memiliki peran strategis selama masa pandemi ini? Tadi yang seperti Bunda sampaikan, peran perempuan sangat strategis dan sangat penting. Membantu pemerintah dalam hal ini ya. Memberikan sosialisasi, edukasi, terutama kepada keluarga. Kita tahu bahwa kelompok masyarakat terkecil di dalam negara ini adalah keluarga. Nah, di sini perempuan kan perannya jadi penting banget, karena perempuan kan yang merupakan guru yang pertama kali untuk keluarganya. Apalagi dalam suasana pandemi saat ini, ketika anak-anak tidak bisa hadir ke sekolahan, mereka ada di rumah. Nah, yang sederhana saja yang dilakukan perempuan adalah bagaimana membuat keluarga, anak-anaknya untuk bisa betah di rumah. Kan kita tahu sekarang kebijakan pemerintah adalah untuk stay at home, jangan kemana-mana di rumah. Nah, kalau sudah di rumah, siapa lagi yang bisa menjadikan rumah menjadi nyaman kalau bukan perempuan? Ya nggak? Iya. Mana kita juga sudah tahu bahwa protokol kesehatan itu pertama untuk menjaga jarak, untuk mengurangi mobilisasi, ya kan harus berada di rumah, dan kemudian menjaga imun kaitannya dengan apa? Asupan. Asupan adalah makanan, kan makanan. Siapa yang menyediakan makanan di rumah? Siapa yang bisa membuat asupan itu agar anak-anak lebih suka makan di rumah ketimbang makan di kafe? Sebelum pandemi mungkin kayak Mas Aska ini anak-anak muda, bujang itulah semua pada senangnya di kafe kan. Nah, sekarang dalam saat ini bagaimana anak-anak bisa betah di rumah dengan asupan yang disediakan oleh bundanya, oleh ibunya, mamanya. Ini siapa lagi kalau bukan mama, ya nggak? Dan sementara nggak mana-mana, hanya di rumah saja. Itu ya hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan perempuan di masa pandemi ini. Dan sangat penting, poin yang sangat penting adalah bagaimana membuat keluarga betah di rumah, jaga lingkungan rumah agar nyaman, agar asri, agar tampak hijau. Nah, lagi-lagi ini perempuan, ibu, ya kan? Walaupun tetap harus saling bahu-membahu dalam satu rumah itu, tapi ibu tetap merupakan sosok yang penting dan merupakan yang utama kalau sudah di rumah. Belum lagi ketika di lingkungan mungkin. Dan perempuan juga nggak cuma sekedar untuk lingkungannya, perempuan tetap masih bisa berkontribusi untuk lingkungannya. Walaupun tidak harus keluar rumah, dengan tetap di rumah, misalnya membagikan masker kepada tukang sayur yang lewat, kepada relawan yang menjaga lingkungan, satgas mungkin, atau membagikan masker kepada yang mengantarkan gas atau minuman atau apapun yang datang ke rumah, bisa dibagikan masker. Nah, ini perempuan juga tetap bisa masih berkontribusi untuk lingkungan dan sekitarnya. Tapi apakah semuanya perempuan, terus yang suami yang laki-laki ini gimana? Ya itu tadi kan udah sampaikan, semuanya tetap dengan bahu-membahu, saling bantu dalam satu rumah. Tapi perempuan adalah merupakan sosok yang sangat penting menjadi penentu di rumahnya. Ya nggak? Ya. Mau betah di rumah, ya lingkungan di rumah kan harus nyaman. Ya, betul. Rumah aja, ya asupannya kan harus disediakan yang bikin mereka juga betah. Ya. Di sini peran suami, peran ayah, ya pasti juga sama. Mereka memiliki peran memberikan persediaan di rumah, misalnya seperti itu, atau bersama-sama untuk menyiapkan rumah yang nyaman, saling bahu-membahu. Tapi kan ibu dimanapun biasanya itu yang suka begini kan, yang suka
bergerak di rumah itu biasanya ibu. Yeah. Kalau ibu bisa sudah diam, nah tidak akan jadi ramai, ya kan? Iya. Bukan berarti meniadakan peran dari laki-laki, tidak. Maka kita dari sisi perempuan tadi. Yeah. Nah, kalau kita berbicara sisi perempuan ya seperti itu tadi, tapi tetap ada peran laki-laki di situ dan kita berperan sama, setara. Nah, terus apakah berbagai aktivitas tadi sudah dieskalasi ke pejabat terkait? Kalau instansi terkait, pastinya kita harus melalui saluran-saluran yang tepat. Yeah. Kalau yang tadi Bunda sampaikan, kontribusi perempuan di lingkungan terkecilnya, di rumah dan lingkungan sosial yang terdekat, tetangga, gitu ya, atau di lingkungan satu RT-nya, paguyuban atau apapun itu. Kalau untuk menyuarakan ke pemerintah, kita melalui saluran yang tepat. Misalnya ada beberapa komunitas, ada beberapa organisasi. Nah, itu kita bisa menyuarakan di sana yang nantinya akan bisa disampaikan ke pihak-pihak yang terkait atau dinas-dinas terkait. Ya, pastinya sudah banyak hal yang sudah disampaikan, karena dalam hal ini pemerintah juga kan memiliki link lah ke masyarakat melalui forum-forum yang sudah dibentuk, dan ketika kita ada di sana, kita bisa juga menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat kepada pihak-pihak terkait. Nah, respon dari pemerintahnya sendiri kayak gimana? Respon dari pemerintah pastinya akan membawa hal-hal yang kita sampaikan itu ke saluran yang benar juga ya. Nah, itu adalah bagiannya pemerintah. Kalau kami dari komunitas, dari forum, sebatas menyampaikan apa yang kita rasakan dan kemudian kita mengawal lah sejauh mana pemerintah menjalankan atau kemudian menyuarakan apa yang kita rasakan. Nah, berhubung kan pandemi ini sudah 1 tahun lebih kan, Bun? Apakah sudah ada hasil yang signifikan dan terukur setelah dieskalasi ke pemerintah itu? Ya, kita bisa lihat sekarang pemerintah juga kan tidak akan kemudian melalaikan lah suara-suara dari masyarakat, pastinya itu akan juga. Kalau hal itu kan nanti biar ada bagiannya sendiri deh, gitu kan. Kalau kita dari perempuan, kami hanya menyuarakan, gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan suara kita terdengar ke pemerintah. Cuma kan gini, karena kan sudah 1 tahun lebih, otomatis kan kita kan pasti pengen tahu dong, apa respon pemerintah, apa nih yang sudah dilakukan, perubahannya ada nggak dari yang kita sampaikan itu, kayak gitu. Itu udah terjadi belum? Ya, seiring waktu berjalan lah. Karena ya itu tadi, pemerintah pastinya juga menurut Bunda, ini kan suatu hal yang tidak direncanakan, sebuah wabah, yang pasti akan mendengarkan banyak pihak, dan keputusan-keputusan yang dibuat pastinya juga atas pertimbangan banyak hal. Yang kita mendukung, bisa kita lakukan adalah mendukung, mensupport gitu ya, pemerintah bergerak, bekerja, dan kita sebagai masyarakat membantu dengan tetap menjalankan arahan, misalnya sekarang kita harus menjalankan protokol kesehatan, ya kita jalankan protokol kesehatan dengan baik, dan kemudian mengajak, memotivasi masyarakat dan lingkungan agar bisa melaksanakan itu. Dan ini satu hal yang sangat penting saat ini yang bisa kita lakukan, bisa meminimalisir berita-berita hoax misalnya kan. Saat ini kan banyak berseliweran informasi-informasi hoax di media sosial. Nah, kita bisa juga berkontribusi dengan kemudian memberikan informasi-informasi yang benar. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, keputusan-keputusan yang diambil pastinya mempertimbangkan banyak hal. Itu adalah yang pemerintah. Kita bicara perempuan aja deh di sini. Kalau apa yang dilakukan pemerintah saat ini kan seperti misalnya untuk perempuan hamil kan, misalnya untuk vaksinasi sudah diadakan vaksinasi untuk ibu hamil juga, mengusahakan agar ada vaksin untuk perempuan hamil misalnya. Pemerintah juga sudah berusaha untuk memenuhi
jumlah vaksin yang dibutuhkan. Ini kan adalah bentuk usaha juga dari pemerintah ya. Bukan berarti terus Bunda mah pro pemerintah, enggak. Tapi kita bisa lihat sendiri kok dari berita-berita sekarang kan yang terjadi banyak orang yang sampai rebutan gitu untuk mendapatkan vaksin. Nah, pemerintah pasti melihat dan mempertimbangkan dan kemudian menambah jumlah kuota vaksin. Hal itu kan berarti pemerintah berusaha untuk membuat masyarakat warga kita terpenuhi lah hak-haknya gitu. Oke. Nah, terus apa saja langkah yang sudah Bunda lakukan bersama teman-teman perempuan untuk dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam menghadapi persaingan global ini, khususnya ketika di masa pandemi saat ini, di mana banyak sekali ada keterbatasan seperti harus jaga jarak, pakai masker, terus nggak boleh keluar rumah dan sebagainya. Tuh caranya gimana tuh meningkatkan kemampuan mereka ini? Betul. Ya benar Mas Aska, dengan adanya pandemi ini di samping perempuan merupakan sosok yang penting kan yang kita bicarakan, tapi perempuan juga merupakan sosok yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini. Krisis kesehatan yang kita alami saat ini sudah pastilah pastikan akan berlanjut kepada krisis ekonomi. Nah, ketika kita berbicara krisis kesehatan dan krisis ekonomi, perempuan yang berada di rumah pasti memiliki dampak yang sangat besar bagi mereka. Bagaimana mereka harus menjaga keluarganya, membuat keluarganya bisa bertahan, bagaimana keluarganya bisa melalui krisis kesehatan, dan juga bagaimana perempuan harus melalui krisis ekonomi yang mungkin akan terjadi. Dan melalui komunitas bersama teman-teman ini saling menguatkan, saling berbagi informasi, yang paling tidak menggerakkan teman-teman untuk kemudian, karena kondisi yang seperti saat ini kita biasakan untuk hidup hemat, kan? Karena kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, tidak ada yang tahu pandemi akan berakhir kapan. Manfaatkan pekarangan dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan juga. Ini merupakan juga sebuah gerakan, kan? Kita menyampaikan kepada teman, paling tidak dengan adanya tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk sehari-hari ini juga sedikit meringankan, kan? Ini yang jelas dalam komunitas, di dalam kelompok sekarang adalah hal yang sangat strategis yang bisa dilakukan untuk menguatkan masyarakat. Jadi kita nggak perlu melakukan hal besar saat ini, melakukan sesuatu yang melibatkan orang banyak, karena saat ini memang tidak disarankan untuk berkumpul. Karena itu penguatan melalui kelompok atau penguatan melalui komunitas itu menjadi sangat strategis untuk dilakukan. Jadi karena itu yang kami lakukan adalah menguatkan komunitas dulu. Komunitas kita kuatkan. Maka di dalam komunitas ada anggota yang kemudian terdampak, dan ini yang kemudian kita bantu. Itu aja dulu. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang besar itu bagus, sangat bagus. Tapi yang kita dahulukan adalah kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok kita yang kecil dulu. Ini sudah belum? Sudah bisa melalui ini belum? Setelah itu baru kita beranjak ke hal yang lebih besar. Komunitasnya itu cara ketemunya gimana? Kan orang nggak boleh keluar rumah. Ada teknologi Mas Aska, seperti yang kita lakukan saat ini kan sebuah teknologi. Nah itu lagi yang kita sosialisasikan juga, yang kita edukasikan juga, bagaimana perempuan, anggota kelompok, komunitas bisa menggunakan teknologi ini. Kan banyak sekarang ada teknologi video call seperti saat ini, ada Zoom. Bisa lah kalau punya untuk kemudian berdiskusi secara virtual ya. Jadi memang sebuah budaya virtual ini akan menjadi budaya yang menempel kepada kita dalam jangka waktu yang cukup lama kayaknya nih ya. Kita akan sering begini selama pandemi. Nah, perempuan itu merasa ini nggak? Aduh, bingung gimana nih ini nih, kayak kan namanya ibu-ibu kan mesti rada-rada gimana gitu loh kalau berhadapan dengan sesuatu yang baru, kan pasti aduh apa ini, saya nggak tahu, nggak ngerti kayak gitu kan. Itu ada nggak seperti itu?
Sepertinya nggak cuma ibu-ibu deh, bapak-bapak juga ya. Jangan digarisbawahi ibu dong. Semua yang menghadapi hal ini pasti akan sedikit bingung. Dan bagaimana kemudian tadi kita saling sharing, saling bertukar informasi, bagaimana caranya beradaptasi. Nah, dengan keadaan yang berubah dengan cepat saat ini, yang bisa bertahan kan mereka yang mampu beradaptasi. Jadi bingung itu hal biasa. Kalau kita datang ke sebuah tempat yang baru kemudian bingung, kan hal biasa. Tapi bagaimana kemudian kita memiliki, nah itu tadi, lingkungan, warga, kelompok, komunitas yang saling berbagi, saling menguatkan untuk menghadapi itu. Karena itu menjadi penting komunikasi dalam sebuah kelompok, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah komunitas untuk bisa melalui ini semua. Jadi bingung boleh, tapi semua kan pasti ada solusinya. Karena kan gini, kalau ibu-ibu tuh nggak bisa, udah nggak usah dah. Biasanya kayak gitu. Ciri khas ibu-ibu. Iya. Karena perempuan itu kan selalu refleks ya. Iya, refleks. Komentar spontan. Tapi kan kita saling ngobrol, dengan diskusi. Nah itu tadi kita mau dengan dan tidak malu untuk menyampaikan bahwa aku nggak bisa nih, gimana dong caranya, tolong bantu aku. Gitu. Ya insya Allah pasti akan ada bantuan itu. Nah itu yang kita lakukan. Ayo, nggak bisa nggak kamu melakukan ini? Kalau nggak, apa yang bikin kamu nggak bisa? Dan jangan malu-malu, jangan sok tahu gitu. Nggak bisa tapi bilang bisa. Gitu kan? Nah, contohnya ini Bunda sama Mas Aska. Terus kalau pandemi ini sudah berakhir, apakah rancangan program itu akan tetap dilanjutkan? Kita menyesuaikan, beradaptasi, mana yang memang bisa diteruskan dan mana yang tidak, yang akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan ya segera berlalu. Berarti yang positif dilanjutkan, yang negatif ditinggalkan gitu ya? Gak ada yang negatif, positif semua. Hanya mungkin nanti kan program-program yang memang bisa diteruskan. Kalau memang nanti kan karena pandemi sudah tidak ada lagi ya, kan nggak. Menyesuaikan berarti dengan keadaan yang baru, ini akan muncul program-program yang baru. Nah, saya juga ada baca dari berbagai media massa ya, bahwa perempuan sama anak itu mengalami peningkatan kekerasan selama masa pandemi ini. Kasus KDRT meningkat selama pandemi ini. Karena interaksi yang justru meningkat sama suami ini gimana? Meningkatnya di mana, daerah mana, datanya apa, contohnya apa? Saya baca tuh di Jawa Tengah, di Semarang gitu. Orang tuh berbondong-bondong ke pengadilan untuk mengajukan cerai. Karena setelah pandemi itu, padahal itu kan ngumpul sama keluarga tuh, tapi justru malah masalah tuh tambah banyak setelah mereka ngumpul, karena kan harus di rumah aja gitu. Ya, berarti itu masalah internal dalam keluarga ya. Bisa jadi mungkin ya, seperti Bunda sampaikan tadi, krisis kesehatan ini berdampaknya kan terus berlanjut kepada krisis ekonomi. Nah, ketika kita bicara tentang krisis ekonomi, berarti berbicara tentang bagaimana sebuah keluarga ini mampu bertahan untuk menghadapi itu semua. Ya, bisa jadi juga secara mental mungkin mengalami pressure, mengalami tekanan karena ketidaksanggupan, ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini bisa berdampak banyak hal. Tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara psikis ya. Nah, ini yang perlu kemudian kita kuatkan. Bisa saja itu terjadi kalau misalnya tidak ada solusi, tidak ada pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dan berakhir kepada perceraian. Perceraian adalah sebuah komitmen kan, komitmen dalam sebuah keluarga. Komitmen sendiri, komitmen itu kan adalah tidak ada sangkut pautnya dengan mungkin bukan tidak sangkut pautnya, tapi komitmen adalah bukan perasaan. Kalau mungkin perasaannya sayang, masih cinta, tapi komitmennya berakhir. Karena ketika kita berbicara tentang komitmen kan berbicara tentang bahwa kita akan berkomitmen untuk hidup dalam susah dan senang. Saya seperti itu kan komitmen. Tapi kalau kita bicara tentang perasaan kan, perasaan cinta, perasaan kasih, perasaan sayang.
ketika mungkin krisis ekonomi ini membuat beberapa pihak mungkin menjadi tertekan karena tidak adanya pemenuhan kebutuhan. Nah, bisa saja komitmen kemudian bisa menjadi untuk memecahkan masalah, kemudian mereka sudahlah komitmennya berakhir di sini saja. Itu kembali ke masing-masing pihak lah, bagaimana komitmen yang mereka buat satu dengan yang lainnya. Mungkin seperti itu ya, karena memang kalau krisis ekonomi ini kan banyak hal yang menjadi dampaknya ya, tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk keluarga. Dalam hal ini anak, pasangan, lingkungan, sosial gitu kan. Ya ini perlu kita waspadai, karena itu memang kalau pandemi ini berlarut-larut tidak bisa diatasi, bisa saja ini menjadi tidak hanya menjadi ancaman di dalam keluarga ya, kehidupan berkeluarga, bisa saja ini menjadi ancaman dalam kehidupan berbangsa loh, ketika kemudian masyarakat menjadi resah, tidak ada pemenuhan kebutuhan, kemudian menjadi tekanan-tekanan yang terus menerus, ini kan bisa menjadi depresi, menjadi stres gitu kan. Ketika orang sudah stres dan depresi kan bisa saja melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi mungkin saja tadi Mas Aska menyampaikan bahwa KDRT bisa meningkat dengan adanya pandemi. Ya, bisa saja kalau tidak ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat agar ini semua bisa kita lalui, bisa kok kita lalui dengan kita saling membantu satu dengan yang lain. Karena itu dalam kondisi yang saat ini bukan berarti kita harus menutup diri dari lingkungan, dari keluarga, tetap berkomunikasi sesama keluarga, saling berkomunikasi, saling saling berbagi. Nah, itu yang harus kita lakukan saat ini. Hal-hal yang simpel aja. Jadi bukan berarti stay at home itu kemudian menutup diri dari keluarga dan lingkungan. Kita stay at home, kita menjaga jarak, mengurangi mobilitas, tapi tetap berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Itu Mas. Yang saya baca itu kan orang ini akhirnya semuanya di rumah kan, setiap aktivitasnya cuma di rumah. Nah terus karena ketemu dengan pasangan, dengan anak itu meningkat, ibaratnya itu semua masalah itu kebongkar gitu. Belum lagi dengan waktu itu kan pekerjaan dirumahkan semua. Nah akhirnya kan gimana nih kita untuk makan nih, nggak ada nih uang buat kita makan, nggak ada. Belum dengan masalah-masalah lain yang diungkit-ungkit sejak lama, karena ketemunya semakin sering, akhirnya kan membuat mereka tuh isinya tuh kelahi aja. Nggak usah jauh-jauh ya Bun, sebelah rumah saya aja ribut kok. Oh ini berarti curhat ya? Enggak, beneran berita itu saya ini juga, dan di sebelah nih karena ribut tiap hari ketika pandemi itu, akhirnya ya ya memang benar gitu. Bukan enggak sih yang sampai cerai apa, enggak, cuman ribut di dalam rumah tuh ada, memang beneran ada. Bisa jadi, mungkin saja ketika dalam sebuah keluarga kemudian permasalahan ekonomi itu kan menjadi sangat menjadi penting ya, memenuhi kebutuhan mendasar fisiologis dari manusia itu kan kita makan, minum. Nah ini kan ketika itu tidak terpenuhi, pastilah akan menjadi ketidaknyamanan di antara anggota keluarga. Dan apabila ini berlangsung terus menerus, ya pasti akan menjadi masalah baru di dalam keluarga. Itu tadi bahwasanya harus saling menguatkan dalam anggota keluarga, saling dukung, saling support, saling menguatkan bahwa kita ini sedang ada dalam sebuah masa yang namanya pandemi, dan kita menyadari bahwa krisis kesehatan ini akan berlanjut kepada krisis ekonomi, dan bagaimana kemudian keluarga saling menguatkan, saling terbuka permasalahannya apa, dan saling memberi solusi. Kembali lagi bahwa perasaan kemudian harus ditingkatkan, rasa sayang, rasa cinta gitu kan. Nah, dengan adanya rasa sayang dan cinta kan menguatkan dalam ikatan di dalam sebuah keluarga tersebut. Dengan cinta, dengan kasih menjadi lebih kuat lagi untuk menghadapi ini, dan akan menjadi sebuah komitmen gitu kan. Jadi komitmen akan terjadi langgeng ketika kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan mencari celah kurangan satu dengan yang lainnya. Semoga seperti itu ya.
Nah, ini yang hal terkecil yang bisa kita lakukan untuk di dalam sebuah keluarga, dan bisa kita lakukan juga di dalam sebuah kelompok atau di dalam sebuah komunitas untuk mengingatkan saling berbaginya, sehingga tumbuh rasa saling memiliki satu dengan yang lain, dan ada keterikatan yang harmonis. Nah, gimana caranya kita meningkatkan rasa sayang ketika ketemu aja udah ribut terus gitu? Ya, lihatlah hal-hal yang positif, jangan lihat hal yang negatifnya. Ya Mas Aska, kalau lihat Bunda lihat hal yang negatifnya kan ya mangkal terus ya, drama ngomel mulu, kalau ketemu gini mulu, yang ada kan kesel. Tapi lihatlah hal-hal yang positif yang ada pada diri pasangan masing-masing. Walaupun nyebelin, tapi kok dia itu ya hal yang terbaiknya dia selalu ada di sini. Ya, jadi lihatlah hal-hal yang positif yang ada dalam diri mereka, jangan hal-hal yang negatifnya. Kalau mau lihat hal yang negatif pasti lebih banyak dibandingin dengan hal yang positif, kan? Iya. Hal yang positif. Kenapa kita ada di dalam sebuah keluarga? Pastinya akan karena ada satu hal yang positif kan, sehingga terbinalah keluarga. Ya lihatlah hal itu terus gitu. Jangan lihat yang negatifnya. Insya Allah kalau kita hanya melihat hal yang positifnya kan akan jadi langgeng dan akan jadi harmoni berkelanjutan gitu. Karena gampang kan? Positifnya. Karena Mas Aska belum menikah mungkin sulit. Nah, kalau melihat hal yang positif, buat listnya gitu. Jadi buat list negatif dan positif. Negatifnya apa, positifnya apa, dan lihatlah hal yang positif. Soalnya kan misalnya Bunda positifnya Bunda rajin masak nih misalnya ya, lihat aja rajin masaknya doang gitu. Jadi kayak lihat yang hal yang sederhana, sangat kecil itu kadang-kadang menjadi penting loh. Soalnya kan saking banyaknya negatifnya, orang tuh lupa sama positifnya, karena negatifnya tuh otaknya tuh penuh dengan negatif gitu. Dia jadi nggak ingat lagi sama positifnya. Memang sulit mencari hal yang positif, memang mudah mencari hal yang negatif. Makanya kadang-kadang kan banyak orang kalau ada istilah gitu loh. Kadang kita berbuat baik aja disalahin. Nah, apalagi kita salah gitu kan. Semakin disalahin. Iya. Ya nggak sih? Simpel aja kan. Kalau susah melihat positifnya ya dibuatlah list. Nah, sebelum kita membuat list orang lain, buat list diri sendiri dulu. Apa sih yang ada positif pada diri saya? Pasti yang negatif. Kalau kita berbuat baik, pasti ada maunya kayak gitu biasanya. Nah itu kan sudah negatif duluan. Iya, biasanya kayak gitu. Ya, berbuat baik lah, kalau kita merasakan itu baik ya lakukan saja gitu, nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Kita berbuat baik karena nilai-nilai yang kita yakini benar kan. Saya melakukan hal karena saya meyakini bahwa itu hal yang benar, ya sudah berdasarkan itu saja. Jangan saya melakukan hal yang baik biar nanti saya dibilang baik. Karena kalau misalnya alasannya itu ketika orang bilang dia mah ada mau, ketika orang bilang itu buruk, kita jadi berhenti. Jangan sampai melakukan sesuatu ya karena nilai-nilai yang kita yakini aja benar. Saya melakukan ini karena saya yakin benar, jadi just do it. Terus di komunitasnya Bunda itu ada nggak yang pernah curhat tentang masalah keluarganya dia, bahwa sering ada KDRT di dalamnya, ada nggak? Oh ya sering, karena memang ada kan? Berarti ada kan? Jadi memang sarana untuk itu, tapi kan ada caranya, ada tempatnya gitu. Dan memang dengan adanya komunitas yang saling bertukar cerita, kemudian menyampaikan hal-hal yang terjadi, ini mereka memiliki tempat untuk curhat gitu. Jadi ada saluran lah. Nah ini menjadi penting kan. Jangan sampai punya masalah terus nggak tahu harus kemana, akhirnya dipendam, menjadi beban untuk dirinya sendiri. Lebih baik ya diceritakan pada tempat yang benar. Dan kita juga karena itu di komunitas Bunda, kami juga memang memberikan waktu untuk itu. Ada waktu untuk bercerita, sharing dengan kerahasiaan yang terjamin gitu ya. Jadi akan dibutuhkan
saat ini sangat sekali orang punya permasalahan yang banyak sekali tadi dan diceritakan Mas Aska itu mungkin banyak di lingkungan kita ya, tapi kadang mereka mungkin nggak tahu harus kemana, karena banyak sekali di perempuan juga kan kalau menceritakan keluarga mungkin takut dibilang itu aib, kan? Takut dibilang bahwa itu hal yang memalukan gitu, jadi mereka nggak berani cerita. Ini yang kita sampaikan bahwa ketika ada masalah jangan sampai itu dipendam sendiri. Ada kok, semua kan Bunda bilang tadi kan, semua itu ada solusinya dalam kehidupan. Selama nafas masih ada, semua masalah yang penting terbuka disampaikan, karena orang nggak akan tahu kalau Aska punya masalah tapi diam aja, nggak ada yang tahu. Artinya emang benar kan bahwa di komunitas Bunda sendiri pun banyak terjadi kasus KDRT selama pandemi ini. KDRT mungkin maksudnya apa ya? Mungkin permasalahan keluarga aja. Ya, permasalahannya lebih meningkat selama pandemi ini gitu. Karena dia lebih sering ketemu di rumah. Oh enggak, kalau itu belum. Oh, belum. Alhamdulillah belum ada. Untuk sampai saat ini belum ada yang seperti itu. Sebatas permasalahan keluarga biasa. Oh, bukan karena pandemi. Bukan karena Gimana? pandemi. Bukan dia curhat setelah pandemi ini saya sering ketemu suami, akhirnya lebih sering ribut kayak gitu enggak? Belum ada. Belum. Dari awal kita sudah sampai bahwa pandemi akan terjadi dalam waktu yang akan lama. Yang perlu kita lakukan adalah seorang ibu, seorang perempuan menyiapkan keluarganya, dan mungkin teman-teman menjalankan itu, jadi berusaha semaksimal mungkin untuk membuat lingkungan keluarganya lebih nyaman. Nah, inilah gunanya komunitas. Mungkin yang gak ikut komunitas gak tahu kali ya. Nah, karena sesama anggota komunitas kan kemudian selalu kita sampaikan itu gitu, setiap dalam pertemuan selalu kita sampaikan itu. Nah, karena itulah berkomunitas itu juga merupakan hal penting bagi perempuan. Boleh saya tahu perempuannya itu di rentang usia berapa, Bu? Kalau yang masih muda boleh ikut nggak? Kamu tanya-tanya yang muda mau cari? Nggak, maksudnya kan kita pengen tahu nih perempuannya tuh apakah masih sekolah juga udah ikut atau enggak? Anggota komunitas Bunda itu dari usia 25. Ada yang dari usia 25 belum menikah jadi anggota komunitas, sampai dia menikah dan sekarang masih menjadi anggota. Yang udah simbah-simbah ada juga nggak? Ada ya? Oke. Ya. Jadi kan dengan kita tahu rentang usia itu kan pasti permasalahan tiap rentang usia kan beda gitu. Masalah umur 25 sama masalah umur 60 tahun kan pasti beda. Nah, jadi kan gimana caranya kita memilah-milah? Nggak bisa kan semuanya disamain gitu. Betul. Ya itu kan ada beberapa aktivitas di dalam komunitas kan, ada beberapa kegiatan yang kita kemudian ngomong semuanya lah. Ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti teman-teman yang masih muda, ada kegiatan yang mungkin diinginkan oleh teman-teman yang di atas rentang usia berapa gitu. Jadi dalam komunitas ada beberapa kegiatan yang kita adakan dan yang biasanya kita ikuti bareng serentak semua ya. Kegiatan sosial itu biasanya semua bisa ikut di situ. Mereka tergerak semua untuk kegiatan sosial. Rutin kita lakukan selama beberapa tahun ini. Nah, terakhir, apa harapan Bunda terhadap kelangsungan hidup para perempuan di Indonesia, khususnya selama masa pandemi ini, yang kita belum tahu sampai kapan akan berakhir? Harapan Bunda, perempuan dimanapun berada, perempuan Indonesia, perempuan Jogja khususnya, kita nggak tahu pandemi akan berakhir kapan. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk bisa menambah pengetahuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan kemudian di samping menggunakan media sosial dengan bijak juga
terus mengasah kemampuan walaupun dalam suasana pandemi ini dan beradaptasi di samping juga terus menguatkan diri dan keluarga, karena kita nggak bisa bantu orang lain kalau kita juga bermasalah. Jadi karena itu bantulah diri sendiri, kuatkan diri sendiri dulu, baru kemudian bantulah orang lain. Harapan Bunda perempuan bisa tetap menjadi dirinya sendiri dan bermanfaat keluarga serta lingkungannya. Seperti yang selalu disampaikan di komunitas, perempuan setar itu selalu menunjukkan inner beauty-nya. Berbagi kepada sesama dan kemudian menjaga kemajemukan, gitu ya, tidak membeda-bedakan. Insya Allah itu inner beauty yang bisa memberikan aura positif kepada masyarakat dan sekitarnya. Seperti itu. Jadi yang mau bertahan adalah mereka yang mau beradaptasi, yang mau belajar dan mau beradaptasi. Jadi jangan lupa terus belajar, terus beradaptasi. Insya Allah kita bisa melalui. Siap. Kalau dari laki-laki sendiri harus mensupport kayak gimana, Bu? Ya, harapan Bunda para lelaki bisa memberi ruang, memberi kesempatan pada perempuannya untuk menjadi setara. Simpel kan? Macam. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan sebagai penutup? Oke. Semoga pandemi tidak berlalu dan kita para perempuan tetap terus bisa menguatkan keluarga, tetap berkontribusi untuk masyarakat dari rumah dan teruslah belajar dan beradaptasi. Oke, siap. Baiklah, guys. Sampai di sini dulu podcast Sebuah Asa episode kedua dari playlist Ngobrol untuk kesempatan kali ini. Bersama pemerhati perempuan Bunda Miftah Bahriah Saadah. Terima kasih ya Bun sudah mau menjadi tamu di podcast saya hari ini. Semoga Bunda nggak bosan-bosan untuk terus jadi bintang tamu di sini. Siap. Akhir kata, saya Aska Kintori dan saya Bunda Miftah Bahriah Saadah dari Yogyakarta. Kami berdua pamit dari hadapan Anda semua dan sampai jumpa. Dah.